Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monira, jurusan Budidaya Pelayaran angkatan 2018 dengan NIM 180254243004. Baik, di sini saya akan merancang bangunan wadah-wadah budidaya yang ditempatkan di Pulau Penyengat, dan di sini dianggap wadah-wadah tersebut adalah milik saya. Ada 8 jenis wadah yang akan ditempatkan di sini, yaitu ada pertama bak, kemudian kolam, tambak, rakit, tonggak, kandang, keramba jenis akar, dan keramba jenis gajah. Yang pertama yang akan kita letakkan yaitu bak. Nah, biota yang saya pilih di sini bisa ikan kerapu, karena saya sudah ada mendesainnya di SketchUp sebelumnya, saya akan memindahkannya saja. Untuk bak saya letakkan di sini. Nah, untuk bak saya letakkan di daratan karena akan mempermudah pengerjaan. Biasanya bak memang umumnya diletakkan di daratan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kolam. Nah, di sini saya memilih kolam beton. Nah, ada kolam beton air tawar. Nah, untuk biota yang saya pilih di sini yaitu bisa ikan nila dan ikan tawar lain-lainnya. Untuk kolam beton ini kan saya letakkan berdampingan dengan bak, sama-sama juga di daratan karena untuk mempermudah sumber air, karena ia merupakan wadah budidaya air tawar. Nah, selanjutnya itu ada tambak. Nah, untuk tambak ini tidak jauh berbeda dengan kolam, hanya saja wadah tambak itu lebih besar daripada kolam. Untuk biotanya kita bisa memelihara udang, ikan ataupun kepiting. Nah, untuk tambak ini sendiri saya letakkan di pesisir-pesisir agar tidak jauh dari sumber airnya, itu sumber air laut. Dan biasanya untuk tambak umumnya orang-orang memelihara udang. Oke. Nah, kemudian ada rakit. Nah, rakit yang saya pilih di sini yaitu rakit longline. Untuk biotanya yang kita bisa budidayakan yaitu bisa rumput laut. Nah, untuk rakit saya letakkan di laut. Ini tidak terlalu ke tengah dan juga tidak terlalu ke darat. Nah, untuk selanjutnya itu ada tonggak.
Nah, untuk tongkak ini biasanya para pembudidaya itu membudidayakan biota seperti kerang hijau. Ini saya akan copy dan kemudian saya akan letakkan di tempat dimana ingin saya letakkan di pulau penyengat. Nah, untuk selanjutnya yaitu wadah budidaya berupa kandang. Nah, kalau kandang ini tuh bisa dibilang kurungan juga. Kalau untuk bahan-bahannya itu biasanya terbuat dari kayu, jaring, ataupun bambu. Nah, untuk kandang ini biota yang dipelihara bisa berupa teripang, ikan, kepiting, ataupun yang lainnya. Nah, untuk kandang sendiri saya tidak meletakkan terlalu jauh ke laut ataupun terlalu ke darat, karena pokoknya agar jika terlalu pasang ia tidak tenggelam, dan kalaupun ada surut dia tidak kering, agar biota tidak lepas ataupun kekeringan, tidak ada air. Nah, selanjutnya ada keramba jaring apung. Nah, keramba jaring apung ini biotanya itu biasanya banyak, bisa berupa kerapu, kakap putih, Napoleon, ataupun sebagainya. Nah, untuk keramba jaring apung ini biasanya dengan alat bantu drum ataupun pengapung yang lainnya. Jadi saya copy dan nanti saya akan letakkan di air yang tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu surut, karena kalau diletakkan ke wilayah yang surutnya terlalu dangkal itu akan berbahaya untuk ikan.
Nah, untuk yang terakhir yaitu KJT. Nah, beda KJA dan KJT ini, KJA itu dengan alat bantu apung seperti drone, sedangkan KJT ini sistemnya itu menancap ke dasar perairan. Dan sama untuk pasang surutnya, untuk airnya harus dipilih yang tidak terlalu pasang dan juga tidak terlalu surut. Untuk biota biasanya itu biota biasa, biota yang nilai ekonomisnya tinggi sama dengan KJA, bisa kerapu, ikan kue, Napoleon, dan lain-lain, kakap putih atau sebagainya. Nah, ini 8 wadah budidaya yang saya letakkan di Pulau Penyengat, yang menurutnya dianggap ini adalah wadah budidaya saya sendiri. Nah, dimana alasan saya mengapa memposisikan 8 wadah budidaya ini di sini itu karena agar wadah budidaya itu beserta biota-biotanya tidak terkena limbah rumah tangga. Makanya saya pilih lokasinya jauh dari rumah-rumah penduduk, karena kalau limbah rumah tangga biasanya bisa menyebabkan ikan keracunan ataupun sebagainya. Nah, tetapi ada kebaiknya juga. Di keadaan nyata sebaiknya itu diperhatikan dulu bagaimana kondisi perairan, kondisi tanah dan lain sebagainya. Harus tempat ini apakah kencang ataupun tempat ini merupakan lalu lintas perkapalan, agar tidak mengganggu sistem budidaya yang kita buat. Nah, kalau untuk di situ kan biasanya tidak lalu lintas kapal, tapi kalau di tempat yang saya pilih ini belum dapat dipastikan apakah lalu lintas kapal atau bukan. Cukup sekian, terima kasih.